pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini bukan pekerjaan 1-2 orang, ini adalah pekerjaan bersama yang dilakukan dengan upaya yang keras, dengan semangat yang luar biasa. Jumlah tindak pidana di tahun 2020 ini sejumlah 369 dan di tahun 2021 246. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Holo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau berhasil kantongi penghargaan selama tahun 2021 dan berhasil membantu pemerintah dalam mengejar target herd immunity. Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun selama 2 tahun terakhir. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Senin 3 Januari 2022 bersama saya, Buk Juda. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pemerintah melaporkan penambahan 174 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru ini terjadi di 18 provinsi. Berdasarkan data yang sama, hingga Minggu 2 Januari 2022, total pasien COVID-19 di tanah air berjumlah 4.263.168 orang. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 103 kasus, Kepulauan Riau 24 kasus, Jawa Barat 10 kasus, Jawa Timur 8 kasus, dan Banten 7 kasus. Sementara itu pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 190 orang sehingga jumlahnya menjadi 4.114.689 orang. Kemudian ada penambahan 1 kasus kematian akibat COVID-19. Dengan demikian pasien COVID-19 meninggal dunia jadi 114.097 orang. Pemerintah juga telah memeriksa 63.545.184 spesimen COVID-19 dari 42.756.169 orang, 169 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau berhasil kantongi penghargaan selama tahun 2021 dan berhasil membantu pemerintah dalam mengejar target herd immunity. Khusus lingkup Polres Bau-Bau sebanyak 33.593 dosis vaksin 1 dan 2 berhasil disuntikan kepada personil dan masyarakat, baik dalam event kegiatan vaksinasi massal di Polres hingga vaksinasi rutin yang digelar setiap Sabtu. Selengkapnya, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Kapolres Bau-Bau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari membeberkan sejumlah capaian jajarannya selama periode tahun 2021. Salah satunya yang paling menonjol adalah membantu pemerintah dalam mengejar target herd immunity bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukumnya. Data Polres hingga 30 Desember sudah ada 84.246 yang sudah divaksin atau 70,04% dari 120.000 sasaran. Kapolres Bau-Bau menyebutkan khusus Polres Bau-Bau sebanyak 33.593 dosis vaksin 1 dan 2 berhasil disuntikan kepada personil dan masyarakat, baik dalam event kegiatan vaksinasi massal di Polres hingga vaksinasi yang rutin digelar setiap Sabtu. Tak hanya dari kepolisian, AKBP Rio mengaku keberhasilan tersebut merupakan andil dan kerja keras seluruh anggota Polri, TNI, pemerintah, DPRD, instansi vertikal, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung akselerasi vaksinasi. Yang tak kalah penting, kata Kapolres, peran masyarakat sehingga bersedia diberikan antibodi. Kebahagiaan buat kita semuanya, ya. Ini bukan pekerjaan 1-2 orang, ini adalah pekerjaan bersama yang dilakukan dengan upaya yang keras, dengan semangat yang luar biasa. Polri ada di dalamnya juga untuk mendukung pemerintah ya bersama dengan TNI, dan saya jadi saksi bahwa ini tidak mudah sebenarnya, ya. Tidak mudah, tapi dengan ya hampir seperti mission impossible gitu ya.
Dalam waktu 3 minggu, pekerjaan selama 1 tahun itu kita selesaikan. Selain di bidang kesehatan, Polres Bau-Bau turut mendapat penghargaan di bidang keuangan berupa peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik kategori kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2021 dan peringkat 1 sebagai Satuan Kerja Terbaik kategori kinerja pelaksanaan tahun anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di bidang SDM, Polres Bau-Bau berhasil mendapatkan peringkat 2 Satuan Kerja dengan keaktifan update data SIPP berdasarkan kelengkapan foto dari Kapolda Sultra. Tak saja mendapatkan penghargaan, Kapolres Bau-Bau juga memberikan penghargaan kepada personil dan masyarakat sejumlah 73 orang. Di samping itu, lanjut AKBP Rio, pihaknya juga melaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja, pengetahuan dan keterampilan personilnya sebanyak 209 orang. Ode Nurliani, reporteri Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, tim basket pelajar putra dan putri SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau berhasil menjuarai turnamen antar pelajar yang diselenggarakan oleh Invictus Basketball di Kota Kendari. Keberhasilan tersebut menjadi kado akhir tahun salah satu sekolah favorit di kota pemilik benteng terluas di dunia. Turnamen tersebut diikuti oleh 22 tim pelajar dari seluruh kota dan kabupaten di Sulawesi Tenggara atau Sultra sejak 22 Desember 2021. Pendamping dan pelatih tim SMA Negeri 1 Bau-Bau, Wahyu Woliono, menyebutkan terdapat 16 tim pelajar putra dan 6 tim pelajar putri dari kompetisi ini. Perwakilan dari Kota Bau-Bau yang ikut bertanding pada turnamen ini yaitu tim putra SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bau-Bau, sedangkan tim putri diwakili oleh tim putri SMA Negeri 1 Bau-Bau. Turnamen ini mempertemukan perwakilan Kota Bau-Bau pada partai final yaitu SMA Negeri 1 melawan SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sebelumnya di partai semifinal, tim putra SMA Negeri 1 berhasil mengalahkan tim putra SMA Negeri 2 Kendari dengan skor 46-24 dan tim putra SMA Negeri 2 Bau-Bau mengalahkan tim putra SMA Negeri 1 Kendari dengan skor 46-44. Partai final putra antar perwakilan Kota Bau-Bau ini akhirnya dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Bau-Bau dengan skor 58-46. Lanjut Wahyu, di partai final putri sendiri, tim putri SMA Negeri 1 berhasil mengalahkan tim putri SMA Negeri 1 Kolaka dengan skor 28-19 dan selain itu MVP partai final juga didapatkan oleh siswa-siswi dari Kota Bau-Bau yakni Noni untuk putri dari SMA Negeri 1 Bau-Bau dan Riko untuk putra dari SMA Negeri 2 Bau-Bau. Menurutnya, prestasi yang didapatkan oleh pelajar Kota Bau-Bau tidak terlepas dari dukungan mulai dari pihak sekolah dan pihak Perbasi Kota Bau-Bau sebagai sebuah lembaga kepemerintahan sangat mendukung perkembangan bola basket di daerah. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau-Bau menurun selama 2 tahun terakhir. Mengenai hal itu, kembali Ode Nurliani menurunkan laporannya. Selama periode tahun 2021, angka kriminalitas di Kota Bau-Bau mengalami penurunan 33% dari tahun sebelumnya. Catatan akhir tahun Polres Bau-Bau, jumlah tindak pidana tahun 2020 mencapai 363 kasus dan di tahun 2021 sejumlah 246 kasus atau turun 123 kasus. Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari menjelaskan, jumlah kriminalitas berhasil ditekan karena rutin dilakukan operasi pekat. Operasi ini bertujuan menindak segala jenis dugaan tindak pelanggaran hukum. Di samping itu, semakin tingginya kesadaran masyarakat berkat kegiatan preventif aparat kepolisian. Dari 246 kasus tersebut, lanjut Kapolres, 123 kasus diantaranya telah mendapatkan putusan tindak pidana. Ia menyebutkan, dari total kasus, terbanyak adalah kejahatan konvensional kategori aniaya besar sejumlah 80 kasus, disusul pencurian 30 kasus, dan pengeroyokan 19 kasus, serta KDRT 10 kasus. Jumlah tindak pidana di tahun 2020 ini sejumlah 369 dan di tahun 2021 246. Kita bersyukur artinya bahwa di satu sisi tren jumlah tindak pidana ini turun, artinya bahwa kesadaran masyarakat
ya, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif dan preventif kita berhasil. Sementara lanjut Kapolres, untuk kasus korupsi terdapat 1 kasus yang melibatkan Direktur Utama BPR Batra Mas Sultra yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 1,4 miliar yang kini masih dalam tahap penyidikan. Sedangkan kasus dana desa untuk tahun 2021 dilaporkan nihil. Sementara kasus narkoba selama periode 2021 ada 12 kasus, sedangkan di tahun 2020 ada 15 kasus atau turun 3 kasus. Meski menurun, secara kuantitas kata Kapolres lebih banyak barang bukti tahun 2021 di mana angkanya sejumlah 178,58 gram sabu, sedang di tahun 2020 hanya 11 gram. Berdasarkan data Satres Narkoba, penggunanya rata-rata usia produktif mulai dari 21 tahun hingga 30 tahun ke atas. Wa'adi Nuliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau Bau berhasil kantongi penghargaan selama tahun 2021 dan berhasil membantu pemerintah dalam mengejar target herd immunity. Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bau Bau menurun selama 2 tahun terakhir. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.